Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu sadari, kadang-kadang ketika ada kejadian atau ujian apapun, itu kan biasanya kita langsung bereaksi adalah kenapa begini, kenapa begitu. Padahal ya kalau direnungkan, kan semua kejadian itu pasti ada sebab akibatnya. Meskipun manusia memang diciptakan Allah dan pasti akan diuji ya di surah 76 ayat itu dijelaskan. Gimana harusnya pertanyaannya, pasti semua kejadian itu ada alasan Allah dan mungkin juga ada kesalahan kita di dalam ini proses. Jadi semua itu pasti ada sebab akibat. Kita mulai di surat 42 ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan segala banyak kesalahanmu. Berarti mohon maaf ya mungkin ya, semua kejadian yang menimpa kita tuh itu tuh tiba-tiba saja atau ada sebab akibatnya. Ada sebabnya, Ustadz. Nah, jadi jangan dulu jangan dulu marah sama masalahnya kan, artinya kan jujur aja, misalnya ya si fulan difitnah orang atau tiba-tiba dapat bencana atau musibah. Kan biasanya kenapa begini kenapa begitu kan? Kejadian apapun sebenarnya kan pasti ada sebab akibatnya. Gak mungkin misalnya orang itu tiba-tiba uangnya hilang kalau misalnya dia kurang bersedekah. Kan harusnya sadar dulu ini, meskipun anggaplah kita belum tahu kan. Ustadz. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Oh, ternyata memang selama ini saya nggak kurang sabar. Sehingga Allah memberikan pelajaran, setiap kejadian itu pasti untuk merubah sikap kita, bukan merubah pelajarannya. Gitu loh, Bu. Pelajarannya sudah pasti, Ustadz. Iya, bagi yang apa? Bagi yang mengerti kan. Tapi kalau bagi yang marah, yang tidak menerima ya jadi nggak ngerti-ngerti gitu loh, Bu. Beda bagi yang mengerti dan bagi yang percaya apa, Ustadz? Nah, kalau yang mengerti sekarang kayak kita ngaji ini, ya diterima. Oh, mungkin saya ada salah. Meskipun kita nggak tahu salahnya di mana. Tapi minimal ketika ada kejadian itu tidak bereaksi dulu. Seakan-akan kok begini, kok orang di sana begitu. Jadi hal yang pertama kali yang harus disadari. Tadi kan di surat 42 ayat 30 kan jelas. Musibah apapun yang menimpa kamu gitu kan. Pasti karena ulahmu sendiri. Kan itu udah jelas kan, Bu. Iya, betul. Berarti setiap kejadian yang menimpa kita pasti diawali dari sikap kita. Misalnya tiba-tiba kita difitnah orang, kita dizolimi orang, itu pasti ada sebab akibatnya dengan diri kita. Sehingga apa? Sehingga yang pertama kita harus mengoreksi diri kita, pasti ada yang salah. Nah, setelah kita bisa menerima ikhlas dengan kejadian yang disampaikan, maka otomatis nanti Allah pasti akan membimbing memberikan pelajaran. Karena semua kejadian, Bu, ya Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya tuh niat Allah tuh cuma satu. 30 ayat 41. Surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi tujuan utama Allah apa sebenarnya? Membuat kita kembali kepada jalan yang benar, Ustaz. Itu baik nggak tujuannya meskipun kita nggak enak mendapatkan musibah atau kejadian itu? Baik, Ustaz. Cuman karena kita nggak paham, nggak ngerti kan gitu kan, Bu. Kita malah fokus sering menyalahkan musibah atau kejadiannya kan. Jadi silakan, Bapak Ibu kan suka nggak suka juga pasti akan mendapatkan ujian atau kejadian. Cuman sebelum bereaksi, sebelum marah atau apapun itu sadar dulu, oh iya ya. Berarti semua perjalanan proses apapun masalah itu pasti ada kesalahan kita. Dan pasti untuk memperbaiki diri kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Balik ke jalan yang lurus. Atau hijrah di jalan Allah ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya karena kita ingin kembali ke jalan yang lurus. Berarti diterima dulu atau marah dulu Bu? Diterima dulu, Ustaz. Ya pokoknya meskipun sulit Bapak Ibu karena udah tahu polanya kan. Diterima dulu. Saya nggak tahu baiknya di mana. Tapi ini pasti baik ya Allah, saya terima. Itu maksudnya. Nah setelah itu kan tetap ikhtiar kan. Nah ikhtiarnya insya Allah nanti berbuah apa?
di surat 4 ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan kehidupan. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Diawali dari musibah, lalu orang itu menyadari kesalahannya, lalu hijrah di jalan Allah, terus akhirnya Allah berikan tempat yang luas, rezeki yang banyak. Bahkan sebelum kita hijrah secara total atau tobat total pun, karena niat kita sudah berhijrah di jalan Allah, kalau ada musibah lagi atau kematian apapun yang menimpa dirinya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Berarti kan maha baik Allah luar biasa kan Bu di sini Bu. Berarti kita begitu menerima, kita istighfar dulu ya Ustaz. Betul. Setelah itu mohon dibimbing. Tapi intinya kan berarti semua kejadian apapun yang menimpa kita baik atau enggak? Baik Ustaz. Baik, makanya sikap kita harusnya baik, menerima, bersyukur. Meskipun ini secara logikanya nggak enak. Cuman karena kita sudah tahu ilmunya, sudah memahami, iya ya, ngapain toh mengeluh juga nggak akan menjadikan masalah Bapak Ibu jadi lebih baik kan Bu? Hijrah itu kan bergerak ya Ustaz. Di sini kan ada siapa yang berhijrah. Berarti kan kita bergerak gitu ya Ustaz. Hijrah itu merubah sikap yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur, yang tadinya marah-marah jadi sabar, yang tadinya tidak bisa ikhlas dengan ketetapan Allah menjadi ikhlas, itu namanya hijrah. Oh gitu Ustaz. Karena semua ujung-ujungnya ujian apapun yang dilihat adalah sikap ibu kepada Allah. Makanya kalau ada jamaah yang sering curhat kepada saya, dia ngeluh, saya tanya sama dia, apakah dengan ibu ngeluh itu jadi Allah menurunkan pertolongan? Baru dia sadar. Itu loh Bu ya. Jadi yang namanya hijrah itu adalah merubah sikap kita di dalam menjalani ujian yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur. Pokoknya fokus dia bukan pada dirinya, tapi fokus dia ini kalau ngeluh perasaan Allah bagaimana nih sama saya. Kalau saya marah-marah, kalau saya tidak menerima, kira-kira perasaan Allah bagaimana. Nah, akhirnya dia merubah sikap dia untuk berhijrah agar sikap dia jadi lebih baik kepada Allah. Sehingga kalau seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan secepatnya. Jelas buatnya? Jangan Ustaz. Oke, karena ini juga ditunggu jamaah, intinya itu saja. Nanti kita akan mulai lagi kajian dadakannya ya dengan rutinitas yang biasa. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi